Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Satya Ramajaya. NIM saya 20021009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Raffi Ramadan. NIM saya 200210707014. Om Swastiastu, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rolanus Juve, NIM 2020 0104 0009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Hayunia Depitaloka. Saya dari Universitas PGRI Madiun, dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 4. NIM 2002107013. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Lucia Yongteni, NIM 202001040005, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tarif dan objek PPh pasal 23. Tarif dari PPh pasal 23 ditentukan dari nilai dasar pengenaan pajak DPD atau jumlah bruto dari penghasilan. Terdapat dua jenis tarif dikenakan pada penghasilan, yaitu tarif sebesar 15% dan 2%. Tarif tersebut tergantung pada objek PPh pasal 23, antara lain: 1. Tarif 15% dari jumlah bruto, kecuali pembagian kepada orang pribadi dikenakan final atau bunga. B. Hadiahnya dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang kedua, tarif 2% dari jumlah bruto untuk A. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. B. Imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan yang telah dipotong PPh pasal 21. C. Jasa lain yang tercantum dalam PMK nomor 14 atau PMK 03/2015. 3. Wajib pajak tanpa NPWP dikenakan tarif lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis objek PPh atau lebih dikenal dengan pajak penghasilan pasal 23. Di dalam objek PPh tersebut terdapat 62 jenis jasa yang menjadi objek PPh pasal 23 yang telah ditambahkan oleh pemerintah. Jenis jasa tersebut tercantum dalam PMK nomor 141 atau PMK nomor 3 tahun 2015. Antara lain, yang pertama yaitu penilai atau appraisal, yang kedua itu aktuaris, yang ketiga itu akuntansi, pembukuan dan atestasi laporan keuangan, yang keempat itu hukum, yang kelima itu arsitektur, yang keenam itu perencanaan kota dan arsitektur landscape, yang ketujuh itu perancang atau desain, yang kedelapan itu pengeboran atau drilling di bidang penambangan minyak dan gas bumi, kecuali yang dilakukan oleh badan usaha tetap atau lebih disingkat dengan BUT. Yang kesembilan yaitu penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi. Yang kesepuluh, penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi. Yang kesebelas itu penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara. Yang ke-12 itu penebangan hutan. Dan yang ke-13 itu pengolahan limbah. Yang ke-14 yaitu penyedia tenaga kerja atau tenaga ahli. Yang ke-15 perantara atau keagenan. Yang ke-16 itu bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustadian Sentral Efek Indonesia, dan Krilling Penjaminan Efek Indonesia. Yang ke-17 itu kustadian atau penyimpanan atau penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI atau Kustadian Efek Indonesia. Ke-18 itu pengisi suara atau sulih suara. Yang ke-19 itu mixing film. Yang ke-20 itu pembuatan sarana promosi, film, iklan, poster, foto slide, klise, banner, pamflet, baliho, dan folder. Yang ke-21 itu jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan. Yang ke-22 itu pembuatan atau pengelolaan website. Nah, untuk nomor 23 sampai 62 seterusnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada video kali ini, saya akan melanjut menjelaskan materi tentang jenis objek PPH pasal 23 yang sebagian atau sebelumnya sudah dibahas oleh salah satu teman saya yaitu Mas Tafa. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan jenis objek PPH pasal 23. Yang pertama, internet termasuk sambungannya, seterusnya penyimpanan, pengelolaan atau penyaluran data informasi atau program, dan instalasi pemasangan mesin seperti peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. Selanjutnya, ada namanya perawatan atau perbaikan atau pemeliharaan mesin, yaitu peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, dan TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. Selanjutnya, perawatan kendaraan atau alat transportasi darat, dan seterusnya ada namanya maklum, terus penyelidikan dan keamanan, penyelenggara kegiatan atau event organizer, terus penyediaan tempat dan waktu dalam media massa di mana media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi atau jasa periklanan. Ada namanya pembasmian hama, kebersihan atau cleaning service, seterusnya sedot atau sedot septic tank, dan seterusnya pemeliharaan kolam, catering atau tata boga, freight forwarding, seterusnya logistik dan pengurusan dokumen, selanjutnya pengepakan, seterusnya loading dan unloading, dan yang terakhir laboratorium atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis. Sekian presentasi video dari saya akhiri dengan Paramasanti. Om. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis objek pasal PPH 23 nomor 43 sampai nomor 62. 43 pengelolaan parkir, 44 penyortiran tanah, 45 penyiapan dan atau pengelolaan lahan, 46 pembibitan dan atau penanaman bibit, 47 pemeliharaan tanaman, 48 pemanenan, 49 pengelolaan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan atau perhutanan, 50 dekorasi, 51 percetakan atau penerbitan, 52 penerjemahan, 53 pengangkutan atau ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 54 pelayanan pelabuhan, 55 pengangkutan melalui jalur pipa, 56 pengelolaan penitipan anak, 57 pelatihan dan atau kursus, 58 pengiriman dan pengisian uang ke ATM, 59 sertifikasi, 60 survei, 61 tester, 62 jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kecualian PPH pasal 23. Tidak semua penghasilan dapat dikenakan PPH pasal 23. Berikut daftar pengecualian PPH pasal 23. Penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perserian terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD, dan dari pernyataan modal pada usaha yang didirikan dari bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadang laba yang ditahan. B. Bagi perseroan terbatas BUMN atau BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal pada yang disetor.
Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modelnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang subjek pemotong dan subjek yang dipotong PPh pasal 23. Yang pertama ada subjek pemotong. Subjek pemotong adalah wajib pajak tersebutlah yang menerbitkan bukti pemotongan PPh pasal 23 kepada lawan transaksi. Yang menjadi subjek pemotong PPh pasal 23 adalah badan pemerintahan, kedua subjek pajak badan dalam negeri, yang ketiga penyelenggaraan kegiatan, yang keempat bentuk usaha tetap, yang kelima perwakilan perusahaan negeri, yang keenam wajib pajak orang pribadi dalam negeri ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua ada subjek yang dipotong, artinya wajib pajak menerima bukti pemotongan PPh pasal 23 dari lawan transaksinya. Yang menjadi subjek yang dipotong PPh pasal 23 ada 1. Wajib pajak dalam negeri, yang kedua Badan Usaha Tetap atau BUT. Sekian presentasi dari kelompok 3 tentang PPh pasal 23. Saya akhiri dengan Prama Santi Om Santi 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 Om.